Jadi orang yang terburu-buru atau ingin cepat-cepat belajar Quran ini, maka dia itu punya keinginan yang justru menghambat proses pengaliran dan pengajaran ini terjadi gitu. Jadi harus perlahan-lahan. Artinya berproses and step by step gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Kembali lagi kita akan menyelami Al-Quran dengan ayat bil ayat. Kita memperdalam ayat demi ayat untuk kita bisa menyentuh Al-Quran dengan lebih mudah, lebih membumi. Dan kita sudah bahas bahwa Quran itu didesain untuk manusia, Quran itu didesain untuk orang-orang berakal, Quran itu juga didesain dengan dipermudah dengan bahasa kita, sehingga mudah-mudahan tayangan Ngaji Bareng ini sekali lagi menjadi teman bertumbuh bersama untuk menjadi catatan-catatan kecil, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan, dan kita selalu ngaji bareng untuk mau belajar dan tidak lelah untuk bertumbuh. Kita udah bahas tentang tahapan-tahapan di mana mohon perlindungan, berbasmalah gitu ya, dengan menyebut atau dengan menghadirkan Allah gitu. Dan kita sudah berbicara tentang konteks bahwa mempergunakan akal. Ya, jangan sampai mempergunakan akal. Nah, kita akan masuk ke perlahan-lahan. Tapi sebelum masuk ke perlahan-lahan, Mas, aku jadi keingetan banget gitu ya, bahwa ada selalu yang ngomong gini, awas hati-hati jangan belajar Quran sendiri nanti salah gitu misalnya, Mas. Tapi kita udah bahas bahwa ketika keterhubungan bagaimana salah, karena kan sumbernya datang langsung. Gimana tanggapan Mas Sony ketika jangan belajar Quran sendiri nanti salah, gimana tuh, Mas? Pertanyaannya saya balik lagi, kita pernah sendiri nggak? Oh, oke. Ya, konsep di sini sendiri itu kan kayaknya jangan nggak ada guru gitu misalnya loh, Mas. Ya kita pernah sendiri nggak? Lalu pertanyaan kedua, guru yang sebenarnya siapa? Oke gitu. Ya. Jadi ya begitu. Nggak ada penjelasan lebih lanjut gitu. Ya, paham. Jadi maksudnya konteksnya pernah orang tuh sendiri. Ya kecuali dia merasa sendiri ya. Kalau harusnya kan nggak pernah sendiri. betul. Karena Lalu ada yang bimbing. betul. Ya, jadi poinnya adalah ya kita belajar gitu ya, dan nanti si proses ini yang akan mengajarkan, apalagi kita udah bahas tentang konteks yang namanya menggunakan akal. Tapi begini Kang Ambu. Ya. Pelajaran kita berdua ini adalah pelajaran yang cocok di frekuensi orang yang sudah ada di dalam kesadaran bahwa dia sudah nggak mau nyari guru yang ada di luar gitu. Oke. Ya kan? Oke. Kalau misalnya sebagai contoh abis dengerin kita lalu dikonfirm lagi sama gurunya, ngajinya apa segala macam, berarti dia masih mencari guru yang di luar. Oke. Ini cocoknya bagi orang yang udah, wah guru ini gini, udah deh gue pengen belajar langsung gitu. Nah, barulah kita bicara gitu. Oke. Karena itu kan pengalaman saya, pengalaman Kang Abu gitu. Betul. Ya kan? Bagi orang-orang yang pengen masih belajar sama orang-orang guru-guru di luar ya silahkan. Gitu. Tapi akan banyak berbeda ini apa yang kita bahas nih. Kemarin kita bahas alaqoh aja beda gitu. Ya udah gitu kan. Ya artinya ya tapi itu tadi satu lagi, kita nggak akan pernah sendiri. Ya. Dan guru sejati adalah guru yang ada di dalam, yaitu Tuhan itu sendiri. Guru yang di luar hanya mengantarkan kita kepada guru yang di dalam. Pada satu titik di mana guru yang di luar mengantarkan guru yang di dalam, guru yang di luar tuh akan pergi meninggalkan kita gitu. Tinggallah guru yang ada di dalam itu, yang sebenar-benarnya gitu. Oke. Thank you, Mas. Ya, terkonfirmasi. Nah, balik ke perlahan-lahan tuh kan juga tabrakan sama kebiasaan, Mas. Iya benar. Lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh di WhatsApp grup udah di juz berapa ya. At some point that's good gitu ya. Tetapi konteksnya sekarang ngaji, ngebut, ngejar hatam, padahal Quran sendiri ngomong disuruh perlahan-lahan. Gimana nih, Mas? Iya, jadi kita tujuan belajar Quran itu ingin paham di dalam proses pembelajaran dan pencerahan untuk menjadi manusia yang sadar, yaitu takwa gitu. Artinya proses ini terjadi sebenarnya dengan alami. Alami itu sesuai kehendak dan waktu yang Tuhan tetapkan gitu. Bukan kehendak dan waktu yang kita tetapkan gitu. Kalau kita udah belajar sebelumnya berarti itu keinginan kita gitu. Oke. Waktunya kapan, terus ini kapan keinginan kita, padahal tuh bukan keinginan kita, tuh kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kita ingin lebih cepat, berarti ada kemauan kan, ada keinginan menghambat kenyataannya terjadi gitu. Jadi orang yang terburu-buru atau ingin cepat-cepat belajar Quran ini, maka dia itu punya keinginan yang justru menghambat proses pengaliran dan pengajaran ini terjadi gitu.
Jadi harus perlahan-lahan. Perlahan-lahan tuh berbeda dengan lama ya, dengan lama. Kita buka dulu yuk ayatnya. Surat 20 ayat 114. Oke. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi kita tuh proses diwahyukan tuh sebab dialirkan gitu loh Kang Abu. Dialirkan itu artinya ya dibikin supaya kita tuh paham gitu. Itu perlu proses gitu. Sebenarnya yang perlu proses sih kita ya. Kalau Tuhan kan kun fayakun. Tapi kita tuh perlu proses dan waktu gitu. Jadi nggak boleh tergesa-gesa gitu. Ini lagi diproses tapi kitanya mau tergesa-gesa. Begitu ada tergesa-gesa, ada keinginan, kemauan, proses tuh berhenti gitu. Ya, coba kita buka lagi surat 73 ayat 4. Oke. 73 ayat 4. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Tuh kan 75 16 sampai 19 ya. Tapi Mas sebelum ke situ tadi tuh ada Robi Zidni ilma, tambahkanlah ilmu gitu. Itu kan ayo baca itu dong supaya sebenarnya apa sih untuk tambahkan ilmu tuh kaitannya perlahan-lahan ini atau gimana Mas? Jadi Robi Zidni ilma itu kan ya tambahkanlah ilmu ya kan. Warzuqni fahma dan kepahaman, rezeki kepahaman gitu kan. Nah, jadi ya kita tuh kalau orang mau ditambahin ilmu harus apa Kang Abu? Ya pertama bersedia dulu. Kalau ini gelas, kalau penuh gimana? Nggak bisa diisi, dikosongin, disiapin aja. Siapain dulu. Nah, jadi yang harus dikosongin apanya? Ya itu tadi mungkin dogma, doktrin, segala macam konsep, segala macam dikosongin dong. Oke. Lalu habis dikosongin, kalau bisa jangan diwadahin juga, biarin aja ngalir gitu. Oke. Nah, jadi kita tuh harus ya kayak tagline Liga Fakir juga kan, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Humble dengan rendah diri, rendah hati, maksudnya bukan rendah diri, rendah hati, dan merasa kita tuh nggak tahu apa-apa, lalu baru yang namanya gelas itu bisa kosong dan diisi. Oke. Kalau udah ngerasa ngerti gitu, ya berarti nggak akan ada informasi atau aliran yang baru. Bener. Oh gitu kira-kira. Jadi makasih Mas. Ini ilmu tuh sikap sebenarnya, bukan bacaan, bukan baca, tapi ngalamin gitu. Oke. Gitu. Supaya terus-menerus dialirkan gitu. Oke, wah menarik nih. Menarik sekali. Thank you. 75 ayat 16. Janganlah engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai sebenarnya bukan di dadamu, di kesadaranmu. Oh iya. Ya. Oke. Ya, bukan di dada kan. Kalau dada kan fisik. Oke. Ya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi yang namanya perlahan-lahan itu artinya step by step gitu. Kalau kita bangun rumah, nggak bisa langsung bangun atap, harus bangun fondasi, baru bangunan, baru dinding kan, baru kemudian langit-langit sampai akhirnya semuanya gitu. Jadi perlahan-lahan itu artinya step by step. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu baca Quran itu dan kesadaran itu harus dari fondasinya dulu gitu. Itu namanya perlahan-lahan. Step by step, surat 25 ayat 32 gitu. Oke. Jadi bukan masalah pelan baca, maksudnya bukan ngebut gitu ya. Nah, kita kan dari kemarin kan takes time nih sampai ke sini kan. Iya. Nanti ada orang yang datang, gue udah nggak mau tahu yang itu, udah langsung dia nanya gini. Nggak bisa. Harus perlahan-lahan gitu. Oke. 25:32. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Nah, kan harus perlahan-lahan, step by step. Jadi perlahan-lahan tuh bukan lama Kang Abu, bukan masalah waktu lama gitu. Ya tapi lama juga bisa ya. Lama bisa cepet nggak? Oke. Jadi perlahan-lahan tuh bisa cepet nggak? Bisa dong. Nah, jadi perlahan-lahan tuh bukan harus lama gitu. Oke. Dibaca ini bisa cepet, tapi perlahan-lahan artinya berproses and step by step gitu. Struktur kali ya, terstruktur gitu. Oke. Ya betul. Lanjut ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya
Dan kami membacakannya secara tartil. Tartil gitu. Dibacain secara tartil tuh urut runtut bagian demi bagian. Surat 17 ayat 106. Oke. Dan Al-Quran itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Bertahap, bagian demi bagian. Jadi cara bacanya harus perlahan-lahan. Nah, kalau bisa juga suaranya jangan terlalu kayak keras-keras gitu kan. Kita buka yuk ayat surat 7 ayat 205. Coba. 7 ayat 205. Pelan-pelan aja gitu suaranya, pelan-pelan. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Nah, rendah hati itu kan sikap ingin ditambahkan ilmu harus rendah hati kan. Ya, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Sebenarnya takut itu aku kurang setuju ya, kalau ke Tuhan harus takut gitu ya. Harusnya tuh apa ya, rasanya tuh susah digambarin, tapi kayak segan, hormat, sopan gitu loh. Iya. Bukan takut segan kali ya, yang lebih tepat. Bukan kayak takut ngadepin apa gitu ya. Iya. Gitu. Karena kalau ke Tuhan kita takut, gimana mau pulang gitu. Terus? Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi kalau kita membaca Quran harus dengan tidak mengeraskan suara ya kan. Di titik wusta kan. Titik wusta tuh di titik pertengahan ya. Surat 7 ayat 55-56 tuh. 7:55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Jadi kalau baca Quran jangan yang kenceng-kenceng, lomba ya kan, perlombaan, cepet-cepetan hatam. Iya benar. Pelan-pelan, karena itu kan masalah rasa kan. Iya. Kalau dibacain ada getaran nggak gitu, ada frekuensi yang terresonansi di dalam diri kak gitu, ya kan? Iya. Okay. Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah berdoalah yang 756-nya rasa. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Ya itu sebenarnya di tengah-tengah lah, antara berharap atau segan, sopan gitu. Jadi gitu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nanti kuncinya ini berbuat baik sih. Oke. Jadi mesti sopan, mesti perlahan-lahan, nggak boleh buru-buru, sampai dibacain disempurnakan ya kan. Tadi 1452, nggak boleh ada target gitu. Nggak boleh kita yang nentuin waktunya. Tahu-tahu kita, kok paham ini gitu. Sesuai kehendak Tuhan aja gitu. Nggak boleh karena keinginan gitu kan. Bukan karena kekurangan dan sebagainya. Oke. Harus rendah hati gitu. Oke. Thank you Mas. Jadi ya kita bisa melihat di kebanyakan lah ya bahwa Quran ini hanya dibunyikan dengan cepat-cepat. Bagaimana kita akan masuk kepada pemahaman ketika kata kuncinya adalah si perlahan-lahan ini justru step by step dan by step gitu. Oke, dan ini tadi juga ya ini banget gitu, profound banget bahwa sangat esensi banget bahwa tetap ujung-ujungnya sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ujungnya ke situ ya Mas ya. Oke, thank you Mas Ani. Kasih. Kita udah tahapan nih ya, di tahapan dari mulai ta'udz gitu, memohon perlindungan, kita berbasmalah, terus pertama tuh wudu ya. Oh ya, wudu, mensucikan betul. Bahasa ya. Betul, wudu dengan bahasa yang mudah, terus kita berta'udz, terus kita berbasmalah, terus menggunakan akal, dan ini kita bicara dalam konteks yang namanya perlahan-lahan. Guru saya pernah bilang bahwa kamu baca Quran cepet-cepet aja susah ngerti gitu. Dalam konteks kalau kita bicara perlahan-lahan ini ternyata bukan hanya terburu-buru, part by part yang dimana tadi Mas Soni bilang bahwa konteksnya adalah bagaimana kita tidak memiliki target dan hanya memasrahkan. Dan mudah-mudahan dengan lebih perlahan-lahan kita bisa jauh lebih masuk ke dalam konteks kesadaran tentang Al-Quran. Terima kasih.